Perkenalkan, saya Nargis Lumbangaol, mahasiswa keperawatan. Kali ini saya akan membahas tentang pneumonia pada anak. Batuk, pilek, dan demam memang kerap terjadi pada anak-anak, apalagi pada saat musim pancaroba. Untuk itu, para orang tua harus waspada apabila anak-anak mereka sudah mengalami gejala seperti batuk, demam, sesak, napasnya cepat, karena itu adalah gejala yang serius pneumonia. Nah, kali ini saya akan mengedukasi beberapa ibu untuk membahas tentang pneumonia. Simak ya selengkapnya. Selamat pagi ibu-ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar sehat, Ina. Sehat. Ya, bahwa kita dalam keadaan sehat. Ya, pagi ini kita akan membahas tentang pneumonia pada anak. Ya, apakah ibu-ibu pernah mendengar apa itu pneumonia? Pernah saya dengar, Inang, tapi saya nggak ngerti apa itu pneumonia. Oh ya. Berikut ini sebelum kita masuk ke pembahasan, kita akan melihat tayangan video kali ini. Pencegahan penyakit pneumonia pada balita. Pneumonia adalah infeksi yang menyerang paru-paru di mana kantung udara yang seharusnya berisi udara akan terisi cairan atau nanah. Pneumonia dapat menyebabkan batuk berdahak, demam, sesak nafas, dan bahkan dapat berujung pada kematian. Apa saja penyebab penyakit pneumonia? Penyebab yang pertama adalah kuman penyakit yang dapat menular melalui udara, air ludah, bersin, dan juga darah. Penyebab yang kedua adalah daya tahan tubuh lemah sehingga mudah terserang penyakit. Penyebab yang ketiga adalah buruknya sirkulasi udara di dalam rumah. Dan penyebab yang keempat adalah kebiasaan memberikan makanan tidak sehat kepada balita. Apa saja gejala pneumonia? Gejala yang pertama adalah demam disertai berkeringat. Gejala yang kedua, sesak nafas dan nyeri di bagian dada. Dan gejala yang ketiga, mudah lelah disertai sakit kepala. Lalu, bagaimana cara mencegah pneumonia? Pertama, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama untuk menguatkan daya tahan tubuh anak secara alami. Kedua, pastikan sirkulasi udara di dalam rumah selalu baik. Ketiga, rajin mencuci tangan, terutama sebelum dan sesudah makan. Keempat, hindari merokok ketika sedang berada di dalam rumah. Kelima, selalu menjaga kebersihan lingkungan. Dan keenam, selalu berikan asupan makanan bergizi kepada balita. Cegah sejak dini, jadikan balita Anda bebas pneumonia. Ya, seperti itulah tadi video singkat penjelasan tentang pneumonia untuk lebih jelas. Nah, pneumonia itu merupakan infeksi pada parenkim paru, di mana terdapat nanah ataupun cairan di dalam paru. Nah, sebagaimana biasanya kita tahu kan, kalau paru itu adalah alat pertukaran gas gitu. Jadi kita menghirup oksigen dan kita mengeluarkan yang namanya CO2. Nah, jadi ketika sudah terjadi masalah pada paru, maka akan menyebabkan yang namanya penyakit, yaitu pneumonia. Nah, pneumonia ini merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi pada anak. Jadi apalagi di Indonesia, 2 sampai dengan 3 anak dalam sehari itu meninggal karena pneumonia.
selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab pneumonia itu apa saja. Etiologi ataupun penyebab daripada pneumonia itu yang pertama adalah karena infeksi dan juga yang kedua non infeksi. Infeksi itu seperti apa? Disebabkan apa? Yaitu disebabkan oleh bakteri, virus dan juga jamur. Yang kedua karena non infeksi yaitu karena aspirasi, yaitu bisa disebabkan karena makanan. Penyebabnya adalah non infeksi atau seperti aspirasi itu karena makanan, kemudian menghirup minyak tanah, bensin ataupun faktor yang lainnya. Kemudian ciri utama dari pneumonia. Ciri-ciri utama daripada pneumonia yaitu adalah sesak, frekuensi nafasnya meningkat, kemudian batuk, demam, dan lagi itu yang dikatakan retraksi dinding dada. Retraksi dinding dada itu biasanya maksudnya adalah adanya cekungan pada dada, di mana kita bisa melihat si anak tersebut sangat berusaha sekali untuk bisa bernafas dan dia membutuhkan usaha untuk bisa bernafas seperti itu. Dari penjelasan saya, apakah bisa dipahami ibu-ibu? Bisa, boleh bertanya, Ina? Setelah ini nanti kita akan ada sesi pertanyaannya. Oke, terima kasih, Ina. Ya, kita lanjutkan. Kemudian di sini ada klasifikasi pneumonia. Nah, klasifikasi pneumonia itu ada 2. Yang pertama ada pneumonia ringan dan juga pneumonia berat. Nah, pneumonia ringan itu hanyalah ciri-cirinya seperti batuk, sukar bernapas ataupun sesak. Retraksi dinding dada. Retraksi dinding dada itu adalah cekungan dada saat dia bernafas. Berarti dia membutuhkan untuk bernafas. Artinya si anak tersebut sangat berusaha sekali untuk bisa bernafas. Seperti itu ya, Bu. Untuk menata laksana daripada pneumonia, di sini kita akan melakukan yang namanya sebagai pencegahan. Nah, pencegahan daripada pneumonia yang pertama adalah kita mengedukasi ibu untuk memberikan ASI eksklusif penting menyusui pada umur 6 sampai dengan 12 bulan. Nah, ASI itu selain untuk sebagai makanan bayi, itu juga sangat berfungsi sekali untuk membantu fungsi daripada imun tubuh si bayi ataupun anak. Yang kedua, menyusui sampai dengan 2 tahun itu bisa menurunkan angka kematian akibat penyakit diare dan juga ispa. Karena memberikan ASI kepada bayi itu adalah untuk meningkatkan imunitas daripada si bayi. Selanjutnya memberikan makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASI ini yaitu berupa bubur yang kita berikan kepada si bayi. Manfaatnya adalah untuk membantu pertumbuhan, untuk memperkuat tulang, juga membantu pertumbuhan gigi, serta untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak. Nah, yang paling penting adalah pemberian vitamin A. Pemberian vitamin A itu untuk memelihara sel epitel paru pada saluran pernapasan. Biasanya kan kalau ibu-ibu membawa anak untuk mendapatkan vitamin A itu pada bulan Februari dan Agustus ya, Bu? Iya. Kemudian untuk pencegahannya, pencegahan daripada pneumonia itu yang pertama, kita menghindarkan bayi ataupun anak dari paparan asap, paparan polusi udara, atau tempat-tempat keramaian yang sebagai sumber penularan. Kemudian yang kedua, itu menghindarkan balita kontak dari penderita ISPA. Kemudian yang ketiga, yaitu segera berobat jika anak mengalami panas, demam, batuk, pilek. Itu terlebih dahulu apalagi kita lihat adanya tarikan pada otot dinding dada, itu segera kita bawa berobat ya, Bu. Paling penting adalah selalu mengikuti imunisasi, yaitu imunisasi Haemophilus influenza untuk mencegah yang namanya pneumonia ini terjadi. Oke, selanjutnya pengobatan. Untuk pengobatannya biasanya anak dirawat di rumah sakit, kemudian adanya pemberian terapi antibiotik dan juga terapi oksigen. Sekian penjelasan saya hari ini. Apakah ibu-ibu dapat memahaminya? Dan ya,
dan apabila ada pertanyaan silakan disampaikan. Oh ya, saya mau bertanya Ibu, bagaimana cara penularan pneumonia terhadap anak? Oh ya baik, saya akan menjawab. Penularan pneumonia itu tertular melalui inhalasi atau udara gitu. Jadi saat terkontak dengan orang yang sakit, maka mikroorganisme akan masuk ke saluran pernapasan. Nah, dia akan bersarang di tenggorokan. Kemudian akan ada gejalanya seperti batuk, pilek, seperti itu. Nah, jika dia akan menyebar ke jaringan, dia akan merusak jaringan. Nah, pas dia merusak jaringan, ke pembuluh darah akan juga terbawa ke paru-paru. Nah, di paru-paru, mikroorganisme tersebut akan menginfeksi paru-paru. Baiklah, demikian penjelasan tentang pneumonia pada anak. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih dan salam sehat.